البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas poin yang ke-182 berhubungan dengan permasalahan dari apa Hawa diciptakan. Dari apa indak ya Nafi'? Dari tulang rusuk Adam alaihi salam. Dalilnya apa? Indak Masya. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, istausu bin nisa'i fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, dari ayat indak ya Hanafi. Baik, nah. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Setelah kita pelajari kemarin faedah-faedah yang lain berhubungan dengan permasalahan ini, yang menunjukkan bahwasanya asal para wanita dalam keadaan bengkok. Oleh karena itulah pada poin berikutnya akan semakin jelas bagaimana kebengkokan seorang wanita. Karena dengan sebab bengkoknya wanita terkadang menjadikan suami ikut bengkok. Nah, kita baca poin yang ke-183. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala bima asa Adam sallallahu alaihi wasallam wa Hawa rabbahuma. Dengan apa Adam alaihi salam dan Hawa memaksiati Rabb mereka berdua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin ini berhubungan dengan apa maksiat yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sehingga mereka dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Wal jawab bi aklihima minasy-syajarah allati nahahumallahu 'azza wa jalla 'anha. Dengan sebab mereka berdua makan dari pohon yang Allah Subhanahu wa taala telah melarang mereka berdua darinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Adam dan Hawa berupa larangan untuk tidak mendekati pohon yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dan tidak memakan dari buah-buah yang ada pada pohon tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam beberapa ayat
di dalam Al-Qur'an, di antara yang disebutkan di sini. Kita baca wa dalilu qauluhu ta'ala wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami katakan, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Makanlah kalian berdua dari apa-apa yang ada di surga tersebut. Nah, milih sesuka hati dengan keadaan nyaman, tentram dan penuh nikmat, sesuai yang kalian berdua inginkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan satu larangan saja, yaitu wala taqraba hadhihi syajarah. Dan jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Dari sekian banyak nikmat yang ada, semuanya boleh dinikmati, cuma satu saja. Nah, jangan dekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, sehingga kalian berdua termasuk deretan hamba-hamba yang zalim. Tapi syaitan yang telah bertekad untuk menggelincirkan Adam beserta anak keturunannya, berusaha sekuat tenaga untuk bisa menggoda Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka syaitan mengusahakan untuk menggelincirkan keduanya dari larangan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Fa akhrajahuma mimma kana fi, yarhamukallah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengeluarkan keduanya dari apa-apa yang dulunya mereka berdua berada di dalamnya, yaitu Allah keluarkan Adam dan Hawa dari surga. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan kami katakan, ihbitu, turunlah kalian. Nah, itu diperintahkan untuk keluar dari surga, turun ke bumi ini. Yang ini juga menunjukkan akhwanillah bahwasanya surga itu letaknya di atas. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan lafaz ihbitu, dan hukum menunjukkan apa? Turun dari atas ke bawah. Dan kalian sebagiannya akan menjadi musuh sebagian yang lain. Dan kalian di muka bumi ini ada tempat untuk menetap dan akan mendapatkan nikmat, tapi apa? Ilahin, sampai waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Yang menjadi inti dari dua ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada keduanya, wala taqraba hadhihi syajarah. Dilarang dari mendekati pohon yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tapi mereka berdua melanggar larangan tersebut. Dan dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan alhamdulillah bagaimana waswas syaitan yang senantiasa dilancarkan kepada keduanya. Waswasalahum syaitan. Nah, Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya syaitan yang terus-menerus memberikan waswas kepada keduanya. Bahkan menggambarkan pohon yang dilarang itu alhamdulillah dilarang karena apa? Karena akan mengakibatkan mereka berdua kekal di dalam surga, sehingga dilarang. Sehingga mereka atau syaitan menamakan pohon itu dengan syajaratul khuldi. Jadi itu penamaan syaitan. Nah, penamaan syaitan untuk menipu Adam dan Hawa. Bagaimana ayatnya? Man ya'ti bih, di mana syaitan berusaha untuk menipu dan membolak-balikkan fakta. Padahal itu sebab
yang apabila mereka berdua melanggar akan menjadikan mereka berdua terusir dari surga, tapi dibalik. Nah, faktanya dibalik oleh iblis. Bahwasanya kalau kalian makan dari buah itu akan apa? Kekal. Nah, akan kekal. Syajaratul khuldi wa mulkin la yabla. Dan apa? Dan kerajaan yang tidak akan pernah apa? Hancur. Subhanallah. Nah, tipuan yang luar biasa. Bagaimana suatu perkara yang batil mereka diubah seakan-akan suatu perkara yang mendatangkan keutamaan. Bagaimana ayatnya? Ayat dari Umar. Warfa sauta sampai ke dengan sana. Waswasa. Nah, baik. Dia mengatakan faqala ya Adam, wahai Adam. Yang pertama kali dipanggil adalah Adam. Walaupun nanti dalam hadis akan kita ketahui bahwasanya sebab tergelincirnya Adam ikhwanifillah adalah karena yang terpengaruh dengan bujukan syaitan tersebut adalah Hawa. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah engkau aku tunjukkan tentang pohon khuldi, pohon kekekalan, dan mulk, yaitu kerajaan yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah musnah, tidak akan hancur. Nah, apa? Hah? Ayo. Nah. Dan dalam hadis ikhwanillah yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa yang terpengaruh dengan godaan iblis tersebut adalah Hawa. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walau la Hawa lam takhun untha zawjaha dahra. Yang hadis secara lengkap, laula banu Israil lam yakhbuthit ta'amu wa lam yakhnazil lahm. Walaula Hawa lam takhun untha zawjaha ad-dahr. Kalaulah bukan karena Bani Israil, maka makanan tidak akan basi dan daging-daging tidaklah akan membusuk. Dan kalaulah bukan karena Hawa, maka tidaklah akan ada seorang wanita yang mengkhianati suaminya sepanjang masa. Yang menjadi inti dari hadis ini adalah bagian kedua, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kalau bukan karena Hawa, maka tidaklah akan ada wanita yang mengkhianati suaminya sepanjang masa. Tidak akan ada selama-lamanya wanita yang mengkhianati suaminya. Baik. Dan Hawa, alhamdulillah, dinamakan Hawa dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, sumiyat bidzalika li'annaha ummu kulli hayyin. Dinamakan dengan Hawa dengan tasydid, Hawa. Nah, li'annaha ummu kulli hayyin, dikarenakan dia ibu setiap yang hidup dari manusia. Nah, ibu dari semua manusia ya Hawa. Nah, hadis ini ikhwanillah, maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalaulah bukan karena Hawa, tidak akan ada wanita yang mengkhianati suaminya selama-lamanya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala
ketika mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari, beliau mengatakan fihi isyaratun ila ma waqa'a min Hawa fi tazziniha li Adam al-aqla min asy-syajarah hatta waqa'a fi dzalik. Pada hadis ini terdapat isyarat tentang apa yang terjadi pada Hawa, yang muncul dari Hawa, di mana dia menghias-hiasi untuk Adam agar Adam makan dari pohon yang yang dilarang tersebut. Jadi iblis ikhwani fillah menggoda mereka berdua, dan yang termakan godaan siapa? Wanita, Hawa. Dan demikianlah memang keadaan para wanita ikhwani fillah, mereka lebih mudah tergoda. Lemah hati dan benteng mereka. Betapa banyak para wanita yang jatuh dalam bencana ikhwani fillah karena apa? Karena hanya sekedar godaan, sekedar rayuan, ya, kata-kata yang manis, sudah akhirnya hancur kehormatan dia dan seterusnya. Mudah mereka terpengaruh. Baik. Dan yang pertama kali terpengaruh dari para wanita oleh godaan-godaan yang tidak benar adalah Hawa. Baik, makanya karena dia tergoda oleh godaan iblis, terpengaruh oleh tipu muslihatnya. Ini adalah pohon kekekalan. Maka akhirnya dia menghias-hiasi hal tersebut, disampaikan kepada Adam. Sehingga mendorong Adam untuk mendekati pohon yang dilarang dan memakan buah darinya. Inilah makna khianat yang dimaksud dalam hadis, yaitu annaha qabilat ma zayyana laha iblis hatta zayyanathu li Adam. Ini bentuk khianat yang dilakukan oleh Hawa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Bukan khianat dari sisi dia berbuat serong atau berbuat selingkuh kepada laki-laki yang lain. Kenapa? Karena tidak ada laki-laki saat itu kecuali Adam. Dan tidak akan mungkin istri seorang nabi pun ikhwani fillah yang disifati dengan dengan khianat dari sisi ini, yaitu khianat melakukan perselingkuhan. Tidak ada satu pun. Jadi bentuk khianat yang dilakukan adalah di mana dia menerima dan terpengaruh oleh godaan syaitan, kemudian dengan itu dia menggoda Adam. Akhirnya terjatuh dalam dalam kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena sebab itulah, dikarenakan Hawa adalah ibu semua para wanita, maka sifat ini pun terwarisi pada semua wanita. Baik, kata Ibnu Hajar rahimahullah, walamma kanat hiya ummu banati Adam asbahnaha bil wiladati wa naz'il 'irqi fala takadu imra'atun taslamu min khiyanati zawjiha bil fi'li awil qaul. Maka tatkala Hawa adalah ibu dari semua wanita-wanita anak keturunan Adam, maka sama. Ada kesamaan, sehingga hampir-hampir tidak ada seorang wanita pun yang yang selamat dari berkhianat kepada suaminya, baik dengan dengan perbuatan maupun dengan perkataan. Baik dengan perbuatan atau perkataan. Tapi khianat di sini tingkatannya bermacam-macam, ikhwan fillah. Adapun untuk Hawa, bentuk khianatnya itu dalam artian menggoda atau merayu Adam sehingga Adam melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan rayuan itu dikarenakan dia sudah terpengaruh oleh iblis, menganggap bahwasanya apa yang dikatakan iblis itu hak. Apa yang dikatakan oleh iblis itu hak. Baik. Adapun wanita-wanita anak keturunan Adam dan Hawa, khianatnya masing-masing.
sesuai dengan kondisi sendiri-sendiri. Ada yang sampai tingkatan fahisyah, sampai berzina. Ada yang khianat. Minimalnya adalah dengan apa? Dengan mengakhirkan sang suami dari keutamaan. Misalnya suami ingin bersedekah, sudah bersedekah. Jangan kita masih butuh kulkas, enggak jadi sedekah. Tabung saja kita butuh mobil, enggak jadi sedekah. Ini khianat. Taib, kebutuhan banyak kok, infak segala. Ini bentuk khianat. Taib, minimalnya mengakhirkan sang suami dari kebaikan. Betapa sedikitnya ikhwanillah para wanita yang kemudian memberikan dorongan kepada suami-suami mereka untuk kebaikan. Ketika dalam kondisi sedikit atau pas-pasan, kemudian mendorong suaminya bersedekah, begitu sedikit. Tapi kebanyakannya ini menjadi penghalang pada kebaikan. Dan yang parahnya kalau sampai yang menjerumuskan sang suami di dalam apa? Di dalam kejelekan. Menjerumuskan suami di dalam kemaksiatan dan seterusnya. Makanya alhamdulillah dari hadis yang mulia ini hendaknya para wanita berusaha untuk apa? Memperbaiki diri. Jangan sampai dia menjadi apa? Menjadi pengkhianat bagi suami. Dan bentuk khianat ini bermacam-macam. Bentuk khianat bermacam-macam. Suami ingin menghadiri majelis ta'lim. Tayyib dihalangi. Dan bentuk menghalanginya banyak. Tayyib takut sendiri di rumah, jangan ditinggal dan seterusnya. Banyak kondisinya. Maka jadilah para wanita yang bisa mendukung suami dalam kebaikan. Baik. Dan di sisi yang lain, ikhwanillah, hadis ini juga menjadi hiburan bagi para suami. Hiburan bagi para suami dari siapa? Untuk mereka jangan sampai mengeluh, kemudian jangan sampai kemudian merasa putus asa dari kebaikan istrinya. Kenapa? Karena memang itu tabiat yang mendasar. Tabiat yang mendasar pada para wanita. Mengeluh, menjadikan ruwet pikiran, menjadikan beban semakin berat dan seterusnya. Kurang ini, kurang itu, butuh ini, butuh itu dan seterusnya. Biasa. Karena Adam saja tidak selamat dari usaha Hawa. Sehingga masing-masing hendaknya berusaha untuk apa? Mencapai kebaikan. Maka dikatakan di sini, wa fil hadits isyaratun ila tasliyatir rijal fima yaqa'u lahum min nisaihim bima waqa'a min ummihinnal kubra wa anna dzalika min tab'ihin. Pada hadits ada isyarat untuk para lelaki jangan kemudian bersedih, mengeluh. Kenapa? Karena memang hal itu terjadi pada para wanita, sebagaimana terjadi pada ibu mereka yang awal, yaitu Hawa. Wala yufarrid fi laumi man waqa'a minha syai'un min ghairi qasdin ilaih. Dan jangan kemudian berlebih-lebihan dalam mencela. Berlebih-lebihan dalam mencela wanita yang terjatuh dalam sesuatu dari kekeliruan tanpa ada apa? Jika kekeliruan itu tidak dimaksudkan, dalam artian sesuatu tabiat, mengeluh, tabiat ini kurang itu, tabiat. Sehingga ketika meluruskan ya jangan kemudian mencela habis-habisan. Wa yanbaghi lahunna alla yatamakkan bihadza fil istirsali fi hadzal naw. Dan seyogyanya bagi para wanita untuk tidak membiarkan dirinya terseret dalam jenis ini, yaitu mengikuti hawa nafsu sehingga mengakibatkan suaminya pun terseret dalam hawa nafsu wanita, dalam artian terseret dalam keinginan-keinginan wanita yang ingin dipenuhi, mengakibatkan suami jauh dari kebaikan, mengakibatkan suami terjatuh dalam keburukan, wal'iyadzubillah.
Baik. Ini berhubungan dengan poin yang ke-182. Bagus untuk ditambahkan hadis siapa tadi? Hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, untuk menunjukkan bahwasanya kesalahan tersebut pertama kali yang terjatuh di dalamnya adalah Hawa, yang kemudian berakibat Adam pun ikut terjatuh. Karena Hawa yang terlebih dahulu tergoda dengan tipuan iblis, kemudian dia menggoda suaminya agar memenuhi apa yang diinginkan, yaitu mendekati pohon dan memakan buahnya. Nas'alullah azza wa jalla ayyuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillah.